Oke, teman-teman, saya mau cerita sedikit bagaimana teknologi ini. Jadi gini, sebenarnya ya, tapi saya masukin ini dalam konteks PJJ ya, gitu ya. Nanti kita akan cerita dalam konteks yang lebih luas lagi. Jadi gini, seorang ahli, sorry kalau lupa saya naruh quote-nya, seorang ahli bernama Arnold Pacey di tahun 2009 selalu bilang bahwa teknologi itu punya tiga aspek utama. Jadi dia bentuknya trilogi. Jadi harusnya bentuknya segitiga. Sorry kalau bentuknya nggak segitiga karena nggak bisa gambarnya yang lebih bagus. Oke, yang pertama adalah aspek budaya. Dia taruh itu paling atas gitu. Kemudian aspek organisasional dan aspek teknis. Aspek teknis teman-teman pasti udah tahu ya, cara make gitu ya, feature-feature segala macam udah jago banget pastinya. Waktu pas PJJ kita bilang besok kita langsung pakai Zoom ya, itu langsung udah jago banget, udah langsung bisa Zoom segala macam, Jimit dan sebagainya. Besok buka di ebook ini ya, itu juga udah pada keren-keren banget ya mahasiswa. Jadi semuanya bisa, apalagi medsos gitu kan ya. Kalau medsos kan udah sehari-hari ya tadi disebutin. Sehari-hari udah gitu bangun tidur aja yang dibuka medsos gitu, bukan yang dibuka bukan ya cepet lari sholat subuh atau apa gitu karena waktunya udah habis, ini enggak, medsos dulu yang dibuka, ngelihat yang like postingan tadi malam itu siapa gitu. Iya. Ya kan? Dan ada riset juga nih Mbak Mutia. Rata-rata orang Indonesia itu ngecek Instagram itu 28 kali dalam sehari. Nah, tuh kan. Termasuk aku nggak ya? Oke, orang gak ada isinya juga Instagramnya. Nah, tapi lebih daripada itu ada aspek organisasional di belakangnya. Jadi gini, kita bisa melakukan apa, kita bisa melek media apa, itu tetap ada aspek organisasional di belakangnya ya. Jadi ada organisasi. Misalnya kalau ada software, ada aplikasi, ada WhatsApp, WhatsApp itu bergabung sama siapa gitu, ada Instagram, Facebook dan sebagainya semuanya gitu ya. Termasuk media-media pemberitaan. Nah, teman-teman, lebih daripada itu kata Pacey gitu ya, ada yang lebih besar yaitu aspek budaya. Itu yang tadi disebutin Mas Vicky. Oke. Percuma aja gitu ya, kita bisa pakai apa-apa, tapi kita nggak tahu aturan main di dalamnya. Tapi kita nggak punya kebiasaan, jadi cuma buka sesekali doang gitu misalnya. Nah itu nggak suka tuh, gitu ya. Media, organisasi media tuh nggak senang kalau kita cuma buka sesekali doang gitu. Dia ini bukanya menjadi sebuah rutinitas. Bahasa kerennya jadi kebiasaan yang melembaga. Kalau bisa udah otomatis gitu. Jadi begitu bangun tak melek gitu yang dipegang handphone duluan gitu ya. Jadi bukan yang pegang yang lain-lain. Kalau lagi megang anak atau lagi megang kelas, kalau lagi handphone duluan yang dipakai. Jadi gadget duluan. Nah, jadi kata si Pacey bilang bahwa kalau aspek budaya ini udah kepegang, ini akan jalan kayak siklus. Termasuk juga siklus modal di dalamnya. Nah, ini yang makanya kehati-hatian. Jadi misalnya jangan sampai kita mengakses konten yang isinya hate speech, isinya jelekin kelompok-kelompok tertentu, isinya maaf ya yang memang tidak berguna, misalnya apa ya jalan-jalan ke mall doang gitu, padahal lagi PPKM gitu ya, itu sebaiknya juga kita hindari. Kenapa? Karena akan ada monetasi gitu ya di dalamnya yang memungkinkan siklus ini berputar gitu. Boleh next Mas? Oke, nah ini saya tahu banget nih, pasti kejadian ya waktu awal-awalnya kita PJJ adalah teman-teman kebingungan ruang antara privat sama publik gitu ya. Kita bingung tadi di pagi ya di sesi yang pagi ada yang nanya, ini jadi memangnya ruang publik ya Mbak gitu. Publik banget gitu sebenarnya. Bukan sekedar publik aja tapi publik sekali gitu. Jadi kalau dulu nih Mas Iwan, aku awal-awal PJJ ada mahasiswa, saya bilang habis selesai kuliah di Zoom gitu. Tugas ya, bisa loh dia ngetik gitu ya, mungkin salah WhatsApp grup gitu dia nulisnya tugas mulu nggak berhenti gitu. Saya sampai waduh, jangan-jangan ya gue ngasih banyak tugas ya gitu, sampai saya cek berapa sih tugas yang saya kasih gitu, sampai saya gitu juga gitu. Jadi mereka sendiri sampai bingung ini WhatsApp grup mana gitu, saking banyaknya ya. Itu salah satu contohnya. Terus apa lagi? Nah, kecanduan ini kejadian ya sama anak-anak ya di rumah ya, karena sekolahnya online, akhirnya curi-curi buka YouTube, buka game dan sebagainya. Itu tuh yang menurut saya ya harus diwaspadai banget. Tapi lebih daripada itu ya, beberapa hari yang lalu saya dicurhatin seorang ibu yang kebetulan lagi S2 juga di Pancasila, yaitu dia bilang anaknya itu benar-benar mengisolasi diri, cuma di kamar aja dengan gadgetnya gitu, dan mereka sama sekali nggak bisa ngomong secara langsung gitu ya. Jadi dia mengisolasi diri, kemudian dia menjadi alien gitu ya, jadi kayak orang aneh kalau di luaran itu karena tidak bisa menghadapi kehidupan sosial secara nyata gitu ya. Dan kemudian menjadikan medsos gitu atau game itu menjadi sarana eskapisme terbesar gitu. Jadi daripada ngobrol,
dia bosennya itu dibuangnya ke medsos atau dibuangnya ke game. Nah itu, atau maaf ya, ke YouTube gitu ya. Saya harus sebutin brand nih karena di situ konten-konten yang paling banyak kan ya. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah misinterpretasi dan miskonsepsi. Ini sering banget nih kalau dosen ya ngadepin kayak gitu ya. Jadi di jawab mahasiswa, oke Mbak, gitu, langsung. Kamu nggak sopan banget sih gitu ya. Itu sering banget ya. Padahal kalau kita ketemu langsung nih Mas, nggak ada masalah gitu ya. So kayak gini ya, kita gini ya, oke Mbak, itu nggak ada masalah. Tapi begitu di WhatsApp kok jadi kita, kok kamu tuh nggak sopan banget gitu. Maksudnya kan supaya cepat ringkas ya. Terus apalagi, nah yang terbesar yang dihadapi oleh akademisi adalah terlanggarnya hak kekayaan intelektual atau plagiarism. Itu luar biasa. Jadi barangkali karena ketidaktahuan mahasiswa tuh suka buka WordPress atau Blogspot atau apa gitu ya, misalnya untuk ngerjain tugas, tapi di copy semuanya sesumber-sumbernya gitu. Kalau saya bilang kan gini, oke dibaca, kemudian sumbernya itu apa? Nah, pergilah ke sumbernya itu gitu ya kan, gitu kan. Bukan lu copy dari situ sesumber-sumbernya gitu. Jadi itu ngeri banget gitu. Karena apa? Karena nanti jadinya Anda kalau diuji similarity gitu ya, itu pasti akan kena bahwa itu plagiat gitu. Nah, itu ngeri banget kalau di akademisi, di dunia akademisi itu menjadi kejahatan plagiarisme itu. Atau juga gini, pinjem dong file lu gitu ya. Dia minjemin filenya ke temennya, tau-taunya temannya nulis dan ditaruh di Blogspot gitu. Nah, nanti temannya itu yang dipinjemin jadi dia yang seakan-akan plagiat gitu karena dia nggak naruh di media online gitu. Ini pernah kejadian nih sama saya Mas waktu lagi sekolah S3. Tugas lihat dong tugas lo Fit gitu kan lo udah selesai. Dikira bener ya tapi lu jangan nyontek ya. Enggak nyontek ya. Tapi sama dia ditaruh di Blogspot atas nama dia. Bahkan begitu dicek pas tulisanku terbit kan aku dianggap loh kok aku plagiat punya dia ya gitu. Itu kan luar biasa banget tuh ya kayak gitu tuh. Oke lanjut yuk. Itu beda banget sama zaman saya yang dulu nggak ada internet ya. Jadi nggak bisa bebas foto, ya, copy paste ya. Iya itu dia dulu kan gitu ya. Kita bebas copy paste nggak tahu itu plagiat apa enggak gitu. Oke. Nah kemudian ini sering terjadi juga operasi rekam jejak digital. Yang harus diingat adalah kenapa sih kita perlu literasi gitu? Karena ada rekam jejak yang nggak bisa hilang. Nah, Mas Niko, Mbak Cinta, atau Mbak Kiki ini pasti hafal banget. Oh, Mas Iwan juga pasti tahu ya bahwa rekam jejak itulah yang tidak bisa dihapuskan. Gitu. Jadi kalau mau nyari kita googling aja nama kita ya gitu, itu keluarnya seperti apa gitu. Wah, saya udah diingetin sama host. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, terusin aja. Jangan dengerin host marahin lagi. Ngaco, ngawur banget mentang-mentang yang punya ini ya, mentang-mentang kerja di kampus itu. Oke, tapi intinya adalah teman-teman di dunia ini memang hyperlink, hypertext dan sebagainya. Hyperlink itu artinya kita bisa pergi dengan satu halaman doang, kita bisa pergi kemana-mana. Itu kan, kita bisa pergi ke link ini, link itu dan sebagainya gitu ya. Dan kita bisa seakan-akan kita baca semuanya padahal cuma berasal dari satu link aja awalnya gitu. Hypertext pastinya yang memungkinkan kita ngedit foto ini dan sebagainya sehingga jadilah hyperreal gitu ya. Hyperreal ini justru malah disenengin gitu Mas, ya kan? Kita justru lebih senang pada yang tidak real gitu atau yang stimulasi dibandingkan yang realitas sebenarnya. Tentunya ini ada di dalam kecerdasan buatan. Nah, teman-teman yang kadang-kadang lupa adalah kecerdasan buatan itu dimiliki oleh semua organisasi yang menyediakan layanan digital ini, layanan online apa aja Mbak? Wah apa aja sekarang apa sih yang nggak digital gitu. Nah itu kemudian dimanfaatkan untuk melakukan dia bilangnya ya si Coldry ini bilang modifikasi hubungan. Jadi hubungan kita yang awalnya secara offline tidak ada ekonomi sekarang lo like ya gue kalau nggak like aku harus lo gitu lah pokoknya subscribe jangan lupa gitu seperti itu. Oke lanjut yuk. Tuh, tadi dibilang 5 menit, suruh lanjut nggak mau. Oke, saya kasih waktu 2 detik buat teman-teman mahasiswa coba baca deh. Oke. Ini sebuah tulisan dari seorang ahli sosiologi namanya Irving Goffman tahun 1976 tentang the presentation of self in everyday life gitu ya. Nah, dia bilang bagaimana ketika kita berada di perempatan dan kita ingin membelok saja, banyak sekali yang harus kita lakukan. Gitu ya, banyak sekali yang harus kita lakukan. Kita harus ngerem, kita harus lihat kanan, kita harus lihat spion, kadang-kadang kita harus belok ke belakang gitu, supaya kita bisa melihat secara keseluruhan, supaya kita aman. Nah, teman-teman pada akhirnya dia bilang kebebasan
yang total itu, yang hakiki itu sebenarnya hanyalah mitos dalam kehidupan sosial. Nah, itu yang kemudian saya andaikan di dalam ruang digital ini gitu. Kalau dalam kehidupan offline barangkali tidak ada yang merekam aktivitas kita berbelok ini, tapi dalam dalam kehidupan online, bayangkan persimpangan ini begitu ramainya gitu ya, dan semua orang seakan-akan memegang kamera, merekam semua tindak tanduk kita. Gitu. Apakah kita benar beloknya, apakah kita menyalakan sen dan sebagainya. Jika tidak, apa yang terjadi? Pastinya tentunya akan mengalami entah itu kecelakaan atau apa. Gitu. Jadi ini quote-nya dari Irving Goffman bilang bahwa ternyata secara ideal kebebasan yang total itu kita tidak ada. Yuk lanjut lagi, biar cepat. Nah, di dalam ranah digital ya teman-teman, kita itu terhubung dalam sebuah subculture. Nah tadi yang disebutin sama Mas Niko ya tadi, sebenarnya teman-teman public figure yang punya fandom, yang punya basis massa atau basis followers yang sangat besar adalah bagian dari subcultures ini gitu. Jadi kalau memang mereka dijadikan lokomotif penggerak untuk mengubah kesadaran orang, itu sebenarnya emang keren banget gitu. Jadi tapi masalahnya selebgramnya ini punya nggak tuh kesadaran tadi yang ditanyain gitu ya. Kalau nggak punya kesadaran ya sama aja gitu. Nah teman-teman mahasiswa yang kadang kita lupa adalah kita selalu merasa bahwa aktivitas kita di dunia online itu kita sendiri gitu ya. Padahal yang disebut sebagai kita itu adalah kita dengan teman kita, teman kita terus gitu ya Mas. Gitu, dan teknologi itu mengakomodir kaitan antara pertemanan tersebut gitu. Tadi itu akibatnya kita jadi bingung ini sebenarnya ruang privat atau publik. WhatsApp itu sebenarnya privat atau publik. Kalau WhatsApp itu privat, kan nggak ada kemarin kasus di capture kemudian jadi masalah gitu ya. Itu yang harus dipikirkan. Oke lanjut daripada dia udah diingetin lagi sama Kosti. Nah seringkali ketika kita berada di dalam komunitas atau subcultures itu kita tuh nggak bisa keluar gitu ya. Bukan nggak bisa keluar, tapi kita tidak berani berkata tidak. Gitu. Karena kenapa? Kita merasa nggak enak, kita merasa nggak solider, nggak ini itu dan sebagainya gitu. Menurut saya membuat kita terseret-seret pada yang sosial. Jadi lagi PKKM gitu ya, lo kok nggak sholat Jumat gitu ya? Jangan lagi PKKM. Lo gimana? Lo lagi agama lo ini. Ya namanya PKKM gimana? PPKM gimana gitu kan ya? Jadi kita harus tahu kadang-kadang kita harus bisa memisahkan diri dari kerumunan itu, dari komunitas-komunitas yang sebenarnya nggak nyata itu. Misalnya teman-teman bully ini gitu ya, kemudian kita nggak bersuara apa-apa gitu, padahal kita tahu misalnya data yang diperoleh komunitas itu salah. Nah itu juga mesti hati-hati. Yuk lanjut lagi yuk. Aku minta 1 menit lagi ya. Nah, apa sih yang mesti dilakuin sebenarnya? Pertama adalah tadi ini disebutin Mas Niko punya rasa kritis. Kalau saya bilangnya curiga. Kita curiga dulu deh pada konten. Kita curiga dulu, ini kira-kira kalau misalnya ada uangnya, ini akan jalan kemana gitu ya. Maaf ya, tapi kan kita juga ada ya di YouTube kalau misalnya Mbak Cinta kan kemarin bagi-bagi singlenya ya, dan udah ditonton sekian itu. Ya ada karyanya gitu, tapi kan ada juga yang nggak begitu. Ada juga yang misalnya masak tapi begitulah ya, pakai acara menyindir kelompok tertentu gitu. Jadi kita harus curiga dulu nih. Gitu ya. Kalau kemarin anak saya nanya gitu, Bu kan ini sultan banget loh gitu. Iya dia sultan, tapi kuotamu habis kan gitu ya. Jadi kita berantem soal kuota, padahal dia jadi sultan. Tapi kan cuma aku gitu ya. Dia bilang gitu, itu kan kata kamu gitu. Padahal kamu datanya sudah terekam gitu ya, dan kemudian dia bisa menggunakan itu untuk kepentingan ekonomi gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Yuk lanjut. Nah, jadi apa sih yang disebut sebagai literasi ya? Menurut beberapa buku yang saya baca, mungkin utamanya adalah literasi sebagai keterampilan membaca media, pakai kesadaran sama refleksi. Jadi nggak cukup cuma sadar doang, tapi refleksi. Oke, kita tahu nih, ini kalau kejadian sama kita gimana, gitu ya. Jadi kita punya empati dan refleksi itu ada di dalamnya. Sadar tuh artinya ini ruang publik loh, gitu. Ini ruang publik yang isinya ramai sekali. Terus dia bilang kalau misalnya literasi itu bisa menghasilkan apa sih? Enlarged mentality. Ini seorang ahli filsafat yang sangat terkenal namanya Hannah Arendt yang bilang. Dia bilang itu bisa menempatkan perspektif itu di dalam berbagai, kita punya berbagai perspektif. Jadi bukan perspektif yang utama aja yang selama ini dimasuki kita dalam sebuah filter bubble. Nah itu tuh keliru banget. Ya, terus udah gitu kita bisa evaluasi dampaknya. Ini apa sih dampaknya? Kuota gue habis atau apa gitu ya?
Terus kita mau mendiskusikan dengan teman beneran ya, yang kelihatan gitu ya, bisa mengkritisi dan bisa menganalisis juga mempertanyakan. Teman-teman, kita selalu mikir bahwa apa sih gunanya literasi? Sebenarnya ya, secara timbal balik, literasi juga memberikan kesadaran buat produser konten, produser teks untuk menghasilkan teks-teks yang bernas, gitu, konten-konten yang bernas, nggak abal-abal gitu ya. Itu yang sebenarnya perlu kita tekankan. Jadi ini sebenarnya timbal balik kok, hubungan timbal balik, bukan kita doang. Gitu. Yuk lanjut lagi. Nah, jangan, ya ampun kok dimatiin. Ntar dulu dong, jadi tinggal satu nih. Jadi apa sih literasi? Di mute gitu? Aja, di mute. Hostnya disuruh pergi ya. Oke, jadi kata seorang ahli filsafat bahwa literasi itu adalah usaha pengambilan jarak. Gitu. Pertama adalah kita harus kritik ideologi. Bukan kritik konten aja, tapi kita juga mengkritik diri kita sendiri. Jangan-jangan gue ini sebenarnya udah terpengaruh sama itu ya, gitu ya. Kemudian kita melakukan dekonstruksi. Ada makna apa di balik itu? Dan kita bisa menjaga keberlainan gitu. Jadi kita jangan selalu gitu ya, kayak orang pacaran gitu, kayak nggak bisa pisah gitu loh Mas Iwan. Kayak bisa gini ya, kita nih kasih contoh nih ya, misalnya nonton Hospital Playlist nih ceritanya nih, kita bisa lihat ya ampun itu kan secara gender aja ada yang tidak benar tuh di situ gitu ya. Kemudian secara ini kesannya bahwa dokter itu segala-galanya gitu, bisa menyembuhkan gitu. Karena kan yang menyembuhkan Tuhan, dia cuma mengobati, misalnya kayak gitu ya. Nah, kita mempertanyakan makna-makna di balik tontonan kita, di balik konten-konten yang kita konsumsi gitu. Jadi kritiknya itu bukan cuma sekedar kepada konten, tapi kepada diri kita sendiri. Oke. Lanjut. Oke. Aduh, lanjutnya mana nih? Oke, ternyata terima kasih. Nah, ini ada saya ambil kutipan ya dari seorang filsuf Hannah Arendt yang bilang komunikasi yang benar itu sebenarnya dengan kita dialektik, bertanya terus gitu. Kayak orang pacaran kita tanya terus. Kalau nggak pernah nanya artinya ada masalah yang sangat besar.